Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak dan saudaraku seiman seakidah, sidang jamaah sholat Jumat Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah selalu dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai siang yang penuh dengan barokah ini kita masih dikarunia oleh Allah nikmat yang luar biasa yang berupa iman, Islam, kesempatan serta kesehatan, sehingga kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ibadah salat Jumat berjamaah. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Rajab. Pada bulan Rajab itu ada peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada peristiwa Isra Mi'raj ini, Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan dari kota Mekah menuju ke Palestina, sebagaimana yang telah dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya yang paling dicintainya Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dilanjutkan menuju ke langit 7 di Sidratul Muntaha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan menceritakan bagaimana proses terjadinya. Yang jelas hadirin, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada saat itu, di tahun itu, hati beliau sedang gundah gulana. Mengapa? Karena gundah gulana karena pada saat itu Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat dicintainya, yaitu pamannya Abu Thalib, kemudian istrinya tercinta yaitu Khadijah. Dua orang yang menjadi sponsorship, dua orang yang selama ini menjadi pembela, menjadi tameng Rasulullah Muhammad SAW telah meninggalkan Rasulullah. Hal inilah yang membuat Rasulullah SAW menjadi bersedih. Ketika dalam kondisi bersedih itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajak healing, menghibur Rasulullah Muhammad SAW dengan hiburan yang penuh dengan barokah dari Allah, yaitu diajak untuk melaksanakan Isra dan Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam Isra dan Mi'raj ini kita sudah ketahui semuanya bahwanya yang didapatkan adalah perintah sholat. Hadirin, di saat perintah-perintah yang lain, perintah haji, perintah zakat, perintah puasa, semuanya disampaikan melalui malaikat Jibril, tapi wabil khusus sholat 5 waktu ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ dikandung maksud bahwasanya perintah sholat ini adalah sesuatu yang luar biasa.
Karena as-sholat ta'immatuddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita mengerjakan sholat berarti kita menegakkan agama. Tetapi kalau kita tidak mengerjakan sholat berarti kita telah merobohkan agama. Kemudian sholat juga ibadah yang pertama kali diperiksa oleh Allah pada saat yaumul akhirah, pada saat yaumul hisab. Di saat yang lain belum diperiksa, sholat diperiksa terlebih dahulu. Kalau sholat kita baik semuanya dianggap baik, tapi kalau sholat kita jelek maka semuanya dianggap jelek. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil faksya'i wal munkar." Dirikanlah sholat, kerjakanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu pasti bisa mencegah manusia dari perbuatan keji yang merugikan dirinya sendiri dan perbuatan mungkar yang merugikan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan besar bagi kita hadirin, begitu banyak orang yang melaksanakan sholat tapi masih melaksanakan kemaksiatan. Begitu banyak orang yang sholat tapi masih banyak yang melakukan korupsi. Begitu banyak orang-orang yang sholat tapi masih saja melakukan tindak kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apakah di sini salah sholatnya? Atau kemudian isinya nggak benar itu Al-Quran? Hadirin, tidak demikian. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana tata cara, kaifiat, lalu niat kita di dalam bersolat. Hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan nyawa di dalam badan kita, ayo awake dhewe koreksi sholat kita. Sajane sholatnya awake dhewe bener ta durung, kok belum bisa merubah diri kita menjadi orang yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin, di dalam filosofi Jawa kita mungkin bisa mengoreksi bagaimana sholat kita dengan filosofi Jawa yang disampaikan oleh para wali, bahwasanya sholat itu nggak sekedar sholat begitu saja, tetapi ada aturannya. Sholu kama raqaitumuni usolli, sholatlah engkau seperti engkau melihat aku sholat, kata Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin, ayo kita hitung dengan filosofi hitungan Jawa. Yang pertama, setunggal. Setunggal itu artinya singsat waktu enggal-enggal. Bagaimana hadirin kita selama ini sholat, apakah sudah singset waktu enggal-enggal? Apakah sholat kita sudah tepat pada waktunya? Sholat kita apa? As-sholatu ala waktiha, sholat langkos tepat pada waktunya, ataukah sholat kita ini masih molor-molor? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti halnya dengan sholat Jumat saat ini. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wadarul baik dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila sudah dikumandangkan suara azan, maka fas'au ila dzikrillahi wa darul baik, maka bersegeralah menuju masjid Allah untuk menunaikan sholat Jumat wa darul baik, dan tinggalkan semua urusan, apakah itu urusan bisnis perdagangan, urusan pekerjaan, urusan rumah tangga, tinggalkan semua. In kuntum ta'lamun, kalau kita ini merasa orang-orang yang mengetahui. Jadi yang pertama hadirin, yang menyebabkan kita mungkin sholat kita itu tidak bisa mengubah diri kita yang lebih baik, karena kita belum melaksanakan as-sholatu ala waktiha, singset waktu enggal-enggal, sholat tepat pada waktunya. Ketika ada suara adzan kemudian kita bermain HP. Ketika ada yang bermain HP, apalagi kita bermain HP-nya itu game. Dengan HP kalau sudah miring seperti ini sudah sulit untuk diganggu gugat. Begitu ada suara adzan, beranikah kita? Begitu ada suara Allahu Akbar, wes saiki aku wae salat bismillahirrahmanirrahim, tak tutup HP-ku, langsung mengambil air wudu menuju kepada masjid-masjid Allah. Itu yang pertama hadirin. Wis salate dhewe iki sakjane wis tepat waktu apa durung? Yang nomor loro, kali niku yen salat akal kudu dile.
Artinya apa? Ketika kita sholat, betul-betul kita fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang kita pikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka urusan apapun harus kita tinggalkan dan harus kita lupakan. Karena kita sedang hablum minallah, kita sedang bermesra-mesraan dengan sang pencipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Liyane lalekno kabeh, pekerjaan lali, ya keluarga lali, semuanya lupa. Karena apa? Kita sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadirin, setelah selesai sholat, kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Artinya kita harus kembali lagi kepada hablum minan nas. Tapi di saat kita hablum minallah, wis sopo-sopo ojo ono sing ganggu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fokus. Kalau udah fokus, insya Allah sholat kita akan khusyuk. Begitu Allahu Akbar, mulut kita mengatakan Allahu Akbar, kemudian pikiran kita mengatakan Allah Maha Besar, hati kita juga demikian semakin meyakini bahwasanya tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia itu hanya seperti butiran-butiran debu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita koreksi sholat kita sakjane. Sholat kita iki ono apa sih? Kok awake dhewe jek suka rasan-rasan, jek suka korupsi, jek suka ngomong kotor, suka bohong, masih suka menjelekkan orang lain, menghina orang lain. Yang ketiga hadirin, telu niku tiga niku maksudnya atine kudu dijogo. Artinya apa? Ketika kita sholat Allahu Akbar, maka niat kita khusus hanya untuk Allah, bukan niat yang lain. Makanya dalam sholat kita selalu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Jadi ketika kita sholat ikhlas hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Apapun itu urusannya, tendensi kita hanya satu, mencari ridho Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene sesungguhnya salatku, ibadahku, urip lan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayo niati awake dhewe ditata. Ojo sampai awake dhewe niate keliru. Niat iku padha karo wong ngirim surat. Kalau kita mengirim surat, kemudian di dalam surat itu alamatnya keliru, sampai kapanpun surat itu tidak akan pernah sampai kepada orang yang kita tuju. Demikian juga kita sholat. Ketika sholat niate kita mencari ridho Allah semata, insya Allah sholat kita akan sampai kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutahhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, papat itu bosone sekawan. Sekawan itu maksudnya seje karo kewan. Artinya apa hadirin? Gelem gak gelem, trimo gak trimo, awake dhewe urip nang alam donya iki sakjane tujuane mek situk tok. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak nyiptano menungso, aku enggak nyiptano jin kejaba kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ibadah yang paling besar itu adalah sholat. Dan ini tidak diperintahkan kepada hewan. Makanya sekawan seje karo kewan. Kalau kita tidak sholat, apa bedanya kita dengan hewan? Apa bedanya kita dengan sapi? Mereka hidup ya untuk makan.
Mereka hidup hanya untuk kawin, tapi kita tidak demikian. Yang membedakan antara hewan dan manusia itu adalah sholatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, limo niku gangsal. Gangsal niku maknane diganggang boten angsal. Artinya apa? Sholat dari Allah perintahnya 5, ojo diganggang. Jangan sampai sholat ini hanya sekedar formalitas belaka. Sholat niku 5, gak oleh diganggang, gak boleh dikurangi. Ono sing sholat sedina pisan, wek wayahe sholat maghrib tok. Ono sholat seminggu pisan, cuma sholat Jumat tok. Ono sing ngaku Islam tapi sholatnya setahun pindu pas wayahe riyo tok. Hadirin, tidak demikian. Makanya dia masih ngaku Islam, sehingga kadang-kadang kita masih berbuat yang kemaksiatan. Dari sinilah sholat kita harus kita perhatikan. Jadi kalau kita sudah sholat, ya sudah 5, nggak bisa ditawar-tawar. Sholat itu pengen 5. Dan setiap sholat anggaplah 5 menit, paling mek selawe menit. Padahal awake dhewe urip nang alam dunya iki sedina iku 24 jam. Ya, berapa sih penghasilanmu? Berapa sih gajimu kok sampai kamu berani-beraninya meninggalkan sholat? Permintaan kita beribu-ribu, tapi kalau sholat kita sering terburu-buru. Hadirin yang dimuliakan, ayo kita mulai dandani sholate awake dhewe. Ya, yaitu tadi yang pertama tadi, ketika kita sholat adalah setunggal usahakan tepat pada waktunya. Kadang diantara kita ada sholat, itu sholatnya sarip, sholat asar dicampur karo maghrib. Lah ini yang kedua tadi, kali akal kudu dile. Wayahe sholat ya wis fokus nang Gusti Allah. Waktu Jumatan kayak ngene iki ya kita fokus pada Allah. Tutup itu yang namanya HP, tutup. Kalau kita nggak nutup HP berarti kita apa? Nggak mengikuti prosesi bagaimana kita sholat apa? Sholat Jumat. Ya, di masjid-masjid saudara kita sering mengatakan asitu wasma'u wa ta'u rahimakumullah. Itu di situ bermakna sholat kita ini akan lago itu artinya sia-sia. Karena apa? Kita pakai untuk bicara, kita pakai untuk bermain. Ya, kemudian ada juga yang dipakai untuk HP. HP kan juga sama saja, bicara tapi pakai bahasa tulisan. Ayo mulai hari ini kita coba sempurnakan lagi sholat kita. Telu tadi 3, atine kudu dijaga wis niate karena Allah, gak usah niat liyane, mencari khusus mencari ridho Allah. Kemudian yang keempat tadi seje karo kewan. Dadi lawe dhewe kepengin seje gak sama dengan hewan, berarti kita tuh apa? Kita harus sholat. Kemudian yang kelima tadi gangsal, sholat kudu 5, gak oleh 4, gak oleh 3, gak oleh 2, gak oleh 1. Ya kudu 5, kurang apa sih abote sholat 5 waktu. Hadirin yang dimuliakan, kalau kita kembali flashback kepada nikmat yang telah kita terima, kurang opo Gusti Allah dadi Tuhane awake dhewe lho, kurang opo. Mulai tangi turu sampai kita bangun lalu tidur lagi, Allah nggak pernah berhenti menggerojokkan nikmatnya. Sampai Allah nantang awake dhewe menungso, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Peng 31 Gusti Allah ku nantang awake dhewe, kurang apa ku dadi Tuhanmu? Nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Wong dikongkon salat 5 waktu lho, cek abote setengah mati. Hadirin awake dhewe iki gak urip terus. Kita nih gak hidup selama-lamanya. Cepat atau lambat kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Betapa menyesalnya nanti ketika kita sudah meninggal dunia, kita tidak mengerjakan sholat. Atau sholat tapi gak temenan. Kena surat Al-Maun. Ya, ada kena surat Al-Maun. Ya, alladzina hum fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka wel.
Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa saya sampaikan hikmah dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW melalui perintah sholat, karena sholat inilah insya Allah yang bisa menyelamatkan kita kehidupan di fidini, fid dunya wal akhirah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga sisa umur kita selalu memberikan keberkahan, memberikan kemanfaatan, dan semoga seandainya kita dimatikan oleh Allah di tahun ini, semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, lil muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wa bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inama ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil faksya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Ayo. Belum ikannya. Mamaku sayang mamaku. Lah bocok Saya Kenapa saya nang ngono? Ngomong lanang. Ini ada yang ulang tahun aja di absen. Ada yang ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberikan dilipat gandakan sama Allah. Amin.